Apanya nih? Indonesianya, Arabnya? Indonesianya. Fadal. Hukum syara adalah seruan dari sang pembuat hukum. Terus yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, atau lengkapnya hukmu syar'i huwa khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibadi. Hukum syara adalah seruan atau khitab dari asyari'. Asyari' itu apa? Siapa? Sang pembuat hukum, yaitu Allah. Ya. Ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian takhasus materi dasar Islam kita di Majelis Zahra Zain Al-Haramain Cilengsi, Bogor. Kita sudah memasuki materi keempat, poin 1 ya. Maksudnya masih di materi keempat, yaitu apa? Hukum syara. Review. Makna hukum syar'i? Apa itu hukum syara? Yuk, kemarin yang sudah belajar, hukum syara itu apa? Apanya nih? Indonesianya, Arabnya?
Indonesianya, Fadal. Hukum syara adalah seruan dari sang pembuat hukum. Terus yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, atau lengkapnya hukmu syar'i huwa khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibadi. Hukum syara adalah seruan atau khitab dari asyari'. Asyari' itu apa? Siapa? Sang pembuat hukum, yaitu Allah. Ya. Al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'al dengan perbuatan hamba, seorang hamba, al-ibadi. Jadi hukum syara adalah, ini penting ya. Definisi ini penting. Kalau bisa dihafal. Bukan kalau bisa, harus dihafal. Karena ini definisi. Jadi hukum syara adalah khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Nah, mantap antum. Memang harus begitu, ya. Indonesia enggak masalah. Hukum syara adalah seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan dengan af'al atau perbuatan seorang hamba. Sampai situ dulu, ya. Apalagi kemarin? Khitab, kita jelaskan khitab, ya. Ma makna khitab? Apa? Khitab itu apa saja? Kita terkait dengan khitab kemarin. Baru sampai khitab. Khitab itu apa? Seruan. Seruan dibagi berapa? Dibagi dua. Ada perintah, ada larangan. Perintah ada yang kuat atau jazm. Ya, perintahnya jazm. Kita sebut itu fardu. Terus ada juga yang perintah atau seruan yang tidak jazm atau ghairu jazm. Kita sebut dengan sunnah. Terus larangan. Larangan ada yang jazm atau yang kuat. Larangannya kuat. Kita sebut dengan haram. Terus ada yang ghairu jazm. Kita sebut dengan makruh. Di antara perintah dan larangan ada mubah. Pintar. Ada mubah itu artinya apa? Boleh. Berarti kita sudah mendapatkan lengkap mengenai khitab itu, ya. Berarti khitab itu ada 5, atau hukum syara itu ada 5. Biasa kita sebut dengan ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah, hukum yang 5. Apa itu hukum yang 5? Fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Asalnya dari mana? Dari sini. Khitab. Khitab itu ada 2, ada perintah, ada larangan. Perintah yang jazm disebut fardu. Perintah yang ghairu jazm, yang tidak jazm, tidak kuat, disebut sunnah. Oke. Terusin lagi, sedikit lagi. Larangan yang jazm disebut haram. Larangan yang ghairu jazm disebut makruh. Sekarang kita definisikan. Kalau seruan yang bersifat jazm kita sebut fardu. Berarti memang ada seruan, ada perintah dari Rabb, dari Allah untuk melaksanakan hal itu, yang jika kita tinggalkan maka kita akan diberikan azab yang besar, yang kuat, azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fardu. Yang ghairu jazm, seruannya ghairu jazm. Berarti ada seruan dari Rabb, ada perintah dari Rabb, tapi perintahnya enggak jazm. Jadi bagi yang melaksanakan Allah berikan kemuliaan, Allah berikan pahala, ya. Itu disebut dengan sunnah. Bagi yang tidak melaksanakan, tidak apa-apa, enggak boleh ngomong enggak apa-apa. Kalau ya tidak mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan itu, ya, tidak mendapatkan pahala yang Allah janjikan itu, tidak mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Paham di sini? Urutannya ya, harus paham. Urutannya fardu dulu, baru sunnah. Dan amalan-amalan sunnah itu tidak bisa menyaingi amalan
fardu. Ya sunnah itu kan tambahan. Ya. Paham di sini? Gimana mengaplikasikannya? Sholat subuh hukumnya wajib atau fardu? Betul. Sunnah sebelum subuh? Oh iya, sunnah disebut. Harusnya ngomongnya 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah. Pahalanya berapa? Dunia akhirat gimana? Seolah mendapatkan dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu akan mendapatkan dunia dan isinya. Loh, sholat subuhnya melebihi hal itu. Gitulah. Iya, namanya aulawiyat. Aulawiyat itu skala prioritas. Ya. Memang fardu dulu baru sunnah. Sanggup melaksanakan yang sunnah sebagai amalan nafilah, alhamdulillah, itu akan mendapatkan yang semisal oleh Allah sebutkan, yaitu dunia dan isinya. Coba melaksanakan 2 rakaat saja itu dunia dan isinya. Loh, fardunya gimana? Lebih daripada itu. Ya. Tapi kembali ke ahsanul amal, ya. Masih ingat bahasan ahsanul amal? Masih? Apa? Ikhlas karena Allah niatnya. Niat ikhlas karena Allah, terus ittiba kepada Rasul. Caranya juga harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Oke, kemarin sudah. Ya, di antara seruan dan perintah ada mubah. Bisa menempatkan kemarin ya. Terus sebelum kita membahas hal ini, kemarin juga kita sudah bahas mengenai kaidah usul fikih. Bagaimana? Masih ingat kaidah usul fikihnya? Yang pertama tentang benda. Yang kedua perbuatan. Oke, yang pertama tentang benda. Bagaimana bunyinya? Tam. Alhamdulillah. Hukumah terus. Hukum asal dari benda. Benda. Mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mantap. Hukum asal benda mubah. Al aslu fil asya ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal benda itu mubah. Apapun bendanya sealam jagat raya ini, ya. Mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mau makan apapun boleh. Mubah, bendanya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Begitu. Memang mulut manusia ini segala macam masuk nih. Segala macam masuk. Yang lagi rame apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi rame apa? COVID-19. Gak ngerti ya. Apa COVID-19? Coronavirus identity 19, ya. Coronavirus identity 19. HP boga, kuota aya, tetep teh nyaho perkembangan. Kita sedang belajar hukum benda, ya, kaidah usul hukum benda, kaidah usul benda. Al aslu fil asya ibahah, malam yarid dalil tahrim. Hukum asal benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Corona itu teridentifikasi di hewan apa? Kelelawar. Sebenarnya nggak cuma di kelelawar, itu bisa di beberapa hewan. Tetapi yang teridentifikasi itu memang adanya di kelelawar, betul. Tapi tidak semua kelelawar, hanya kelelawar tertentu saja. Di musim tertentu. Di Indonesia juga banyak kelelawar kan? Dimakan? Ada yang makan? Oh, enggak nonton TV ya tuh. Di mana? Daerah mana? Di mana? Di Ambon. Terus di mana lagi? Manado. Mana Manado itu? Yang itu pasar ekstrim itu. Pasar ekstrim mana? Di Manado. Iya, di mana itu? Di Pulau Jawa, apa di Bali, apa di Rian, apa di mana? Sulawesi. Tomohon. Itu juga makan ini. Nah, ternyata di situ memang
tidak menjadi reseptor atau kontainernya, tidak membawa itu. Kan pernah ada bahasan ya bahwa nanti kita sudah mengkaji tentang khasiat, ya, materi keberapa itu? Khasiatul insan, ya. Kalau ini berarti khasiatul kelelawar. Enggak, nanti kita bicara masalah qada wal qadar setelah materi ini. Kita bicara masalah qada wal qadar. Nah, qadarnya atau khasiatnya nanti. Khasiatnya kelelawar itu dia menjadi kontainer dia, reseptor. Ya memang subhanallah, semua apa yang telah Allah tetapkan hukumnya, di sana memang ada hikmah di balik itu. Ketika Allah larang hal itu, memang ada sesuatu, walaupun memang bukan karena alasan itu ya. Hikmah itu Allah yang tentukan. Hikmah itu Allah yang tentukan. Terkadang Allah sebutkan hikmahnya, tapi terkadang tidak. Nah, tapi inilah di balik hukum syara pasti ada maslahat. Kita sedang mengkaji hukum syara. Di balik hukum syara itu pasti ada maslahat. Kenapa Allah berikan ada perintah, ada larangan? Ada larangan dari Allah untuk memakan sesuatu atau memakan benda tertentu. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran, larangan-larangan terhadap makan benda-benda yang tadi hukum asal benda mubah. Berarti ada beberapa benda yang tidak mubah. Malam yarid dalil tahrim. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berarti ada dalil yang mengharamkan benda-benda tertentu. Contohnya adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, apa saja? Empat dulu ya. Apa saja? Babi. Bukan daging babi sebenarnya, babi. Kalau daging babi berarti kupingnya boleh, giginya boleh, segala macam. Dagingnya yang nggak boleh, nggak gitu. Babi itu haram secara mutlak keseluruhannya. Kandangnya nggak ada di dalam nas kalau kandangnya. Babi haram secara mutlak, semuanya, seluruhnya. Ada keharaman di situ. Allah sebutkan, wah nggak terima ini, loh nggak terima bilang sama Allah. Ini dari Allah, ini hukum syara dari Allah. Nanti kita bahas setelah ini ya. Terus apa lagi setelah babi? Anjing, haram, disebutkan begitu. Terus darah, dam, haram. Terus bangke. Terus Khomer, iya, khamar najis. Terus apa lagi? Ini belum masuk substansinya kelelawar ini. Kan tujuannya ke sana ini. Jadi biar kerangka berpikirnya masuk. Kelelawar tuh termasuk yang diharamkan oleh Allah. Ya, termasuk binatang apa? Emang ada taring yang berkelelawar? Binatang buas. Terus dia ada taringnya nggak? Ada. Ayam ada taringnya nggak? Nggak ada. Taringnya di mana? Di kaki. Kelelawar itu ada taringnya, ya. Termasuk binatang penyambar. Tapi makna binatang penyambar itu sebenarnya adalah sejenis elang, terus alap-alap. Tahu alap-alap nggak? Ya, elang juga, cuman cilik, kecil, hanya ada di sini. Alap-alap, elang, terus dan lain sebagainya. Siapa lagi? Kucing haram nggak? Kenapa? Bertaring. Memang dia mangsa gitu ya. Pemangsa, binatang buas pemangsa. Oh, kok buas sih? Di rumah sendiri itu kucing. Buas nggak? Bukan karena buasnya ya kalau itu. Tapi memang bertaring ya. Bertaring. Nah, kelelawar masuk di situ. Sebenarnya ada larangan memakan kelelawar. Yang tidak boleh itu adalah katak dan kelelawar. Jadi di salah satu zaman itu pernah katak dan kelelawar itu memohon kepada Allah, ya Rabb, sekiranya kami diberikan kekuatan untuk menguasai, membawa
deburan ombak. Niscaya akan kami binasakan manusia yang seperti itu. Orang yang bermaksiat itu maksudnya. Jadi memang kelelawar itu penguasa samudra. Kelelawar itu. Baru tahu. Nah, kita lihat. Jadi gempa dan lain sebagainya kelelawar tahu. Ada khasiatnya, ada qadarnya yang Allah berikan kepada kelelawar. Katak juga sama. Katak juga binatang yang memang diharamkan oleh Allah. Nah, di dalam kelelawar itu mengandung virus ya. Tapi pengharamannya bukan karena virusnya. Jadi kita akan pahami di sini, ini kan khitab. Hukum syara adalah khitab asyari, seruan dari asyari yang berkaitan dengan af'al seorang hamba, ya. Jadi ada khitab itu ada perintah, ada larangan. Perintah yang jazm itu haram, perintah yang jazm itu fardu, yang ghairu jazm sunnah. Ada yang larangan yang jazm itu haram, ghairu jazm itu makruh. Di tengahnya ada mubah. Nah, kelelawar ini masuknya yang larangan yang jazm. Enggak boleh dimakan. Ya, dia bertaring. Ya, hadis nasnya qat'i dalam Al-Qur'an. Bertaring dia. Berarti kan jazm itu. Enggak boleh dimakan. Pada akhirnya manusia segala macam dimakan. Segala macam dimakan. Terjadilah apa yang seharusnya terjadi. Itu qada Allah. Lain kasus kita bicara masalah qada wal qadar di season berikutnya. Ya, segala ini yang jadi ibrah adalah, yang jadi pelajarannya di sini adalah segala apa yang diperintahkan oleh Allah, ya itulah merupakan khitabullah, khitabnya Allah. Fardu, sunnah. Segala apa yang dilarang oleh Allah, itulah larangan Allah yang tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita laksanakan. Ada yang jazm, ada yang ghairu jazm. Kalau yang ghairu jazm itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Maka kita sebut dengan makruh. Apa saja yang makruh? Pete makruh. Jengkol makruh. Apa lagi? Apa lagi? Punya contoh yang lain enggak? Hah? Bawang. Doyan bawang antum? Oh, doyan. Boleh. Makruh memang. Ketika itu dilarang oleh Allah, kita tetap lakukan. Manusia geragas dimakan, tapi kan tidak ada konsekuensi apa-apa dari Allah. Maka itulah makruh. Lain dengan perintah atau larangannya itu jazm. Ketika kita lakukan, ada konsekuensi dari Allah. Konsekuensinya apa? Azaban syadid. Azab yang pedih di yaumil akhir nanti. Kadang-kadang tidak menunggu yaumil akhir, di dunia sendiri sudah ditampakkan itu larangan hal itu, begitu. Kita lanjutkan. Af'al, kaidah usul fikih tentang perbuatan. Gimana? Al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Hukum syara yang mana? Yang 5 tadi, ya. Yang 5 tadi, fardu, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu untuk perbuatan. Untuk benda mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Antum bisa memadupadankan ini ya. Jadi memang harus dipisahkan. Tapi nanti ketemu ketika mau memakan sesuatu, lihat bendanya boleh apa tidak. Gitu. Lihat bendanya boleh apa tidak. Kalau memang di situ ada kebolehan, maka memakannya pun boleh. Ya. Kalau ada larangan memakan benda itu, maka melakukan hal selain daripada memakannya pun itu tidak boleh. Kemarin sudah kita berikan contoh apa? Beliin tas untuk Yayang. Apa? Pengen yang mahal. Berapa? 30 juta. Ya, bagi kita mahal ya. 30 juta. Enggak mahal.
Banget. Ya malah 30 juta ngontrak berapa tahun itu. Kalau dikonversi ke makan kita berapa tahun itu. 30 juta, satu tas doang, kecil juga. Tasnya kecil, harganya mahal, haram pula. Masya Allah. Kenapa? Terbuat dari kulit buaya. Atau mau keren lagi, dari beruang. Oh, beruang hukumnya apa? Berduit. Buas. Oh, beruang hukumnya apa? Bukan berduit. Ngopi dulu dah. Iya, contohnya jangan beruang lah kalau gitu. Bear. Beruang itu binatang buas itu. Harimau juga binatang buas. Ada harimau Sumatera itu kemarin ada tinggal kulitnya doang. Kulitnya dipakai buat tas misalkan. Dipakai, dibeliin, udah mahal belinya, beli mahal-mahal, haram pula. Maka ketika suatu benda Allah telah haramkan, maka haram pula memakan dan memanfaatkannya. Ya. Ini bujangan-bujangan cari akhwat, jangan yang kayak gitu ya. Atau enggak kasih tahu, Neng, bukan enggak mau beliin yang mahal. Emang enggak ada duitnya. Iya, ngeles sedikit. Tapi memang itu haram, Neng ini. Jadi sampaikan saja, Neng, atau apa, Ci, atau apa, Uni, atau siapapun itu, sebenarnya benda yang diharamkan oleh Allah, haram dimakannya, maka haram pula memanfaatkannya. Ngaji dulu yuk, ada kaidah usul fikih tuh, namanya kaidah usul fikih tentang benda. Al aslu fil asya ibahah malam yarid dalilu tahrim. Ya. Hukum asal benda itu mubah memang awalnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka ketika ada dalil yang mengharamkan, menjadi tidak mubah lagi. Baik, itu sebagai review materi sebelumnya. Lanjut mengenai hukum syara. Sekarang masuk ke sumber-sumber hukum syara. Sumber-sumber hukum syara. Ada berapa sumber hukum syara? Ayo sebutkan. Ya, betul. Dalam Islam kita mengenal sumber hukum syara. Lah yang ini yang khitabus syari, seruan dari asyari. Seruan dari asyari itu apa saja? Banyak kan termaktub di dalam beberapa tempat, beberapa sumber. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang pertama Al-Qur'an. Sedikit kembali ke Thariqul Iman. Kita padupadankan dengan materi Thariqul Iman. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Jadi kalau mau menyebut sumber hukum Islam harus urut aulawiyatnya. Aulawiyat itu urutan-urutannya yang pentingnya, ya. Jangan sampai salah. Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Cuma masalahnya begini. Kita harus cek dulu. Ini bukan berarti kritik tanpa dasar. Ini bukan kritikan, bukan otokritik, tetapi kita harus membuktikan dulu. Sekaligus kita sambung dengan materi Thariqul Iman, ya. Kita harus cek dan cross check bahwa benarkah Al-Qur'an itu dari Allah? Ya? Benarkah Al-Qur'an itu dari Allah? Benarkah Al-Qur'an kalamullah? Harus kita buktikan dulu. Apakah benar Al-Qur'an itu dari Allah? Sehingga menjadi sumber hukum yang pertama dan utama. Kita buktikan dulu. Al-Qur'an, yuk. Al-Qur'an berbahasa? Ada nggak Al-Qur'an berbahasa selain Arab? Hah? Ada? Enggak ada. Bener nih?
Itu kalau yang Indonesia gimana? Terjemahan. Jadi beda ya. Kalau Al-Quran versi Arab dengan lain beda, atau dengan Al-Quran terjemahan berbeda. Jadi acuannya tetap yang berbahasa Arab. Jadi memang Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang berbahasa Arab. Maksudnya satu-satunya itu memang kitab suci kaum muslimin yang berbahasa Arab gitu. Itu apa begitu? Iya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berbahasa Arab gitu. Berarti harus kita cross check dulu nih. Al-Quran berbahasa Arab. Kita cek kemunculannya. Karena berbahasa Arab, berarti ada kemungkinan Al-Quran itu bikinan orang Arab. Benar apa benar? Loh, kok benar? Ada kemungkinan karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka ada kemungkinan Al-Quran itu bikinan orang Arab gitu. Wajar kan? Ini logika sederhana. Coba kitab Sutasoma bahasanya apa? Ada yang tahu kitab Sutasoma nggak? Nggak tahu? Oh nggak tahu. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Kalau tanya siapa? Sule Sutisna, itu ada kitab apa katanya? Hah? Itu kalau di lawakannya suka ada itu. Oh, Tatang Sutarman katanya. Menurut kitab Tatang Sutarman, kitabnya kayak apa itu? Berbahasa apa juga nggak tahu. Tapi kan udah bisa diprediksi kan? Nama pengarangnya siapa? Itu identik kalau ada pengulangan identik Sunda. Asep Surasep. Ada nggak di sini Asep Surasep? Bukan Asep, itu bahasa Arab. Wah, itu ngeles namanya. Lah iya bisa jadi. Asep itu asyaif. Artinya pedang gitu. Asyaif. Oh enggak, ini Asep Sunda, Kang. Oh. Malah pengen yang Sunda. Tatang Sutarma. Apa? Tatang Sutarman. Itu berbahasa Sunda. Berarti ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, golabatuzon. Dugaan kuatnya kitab itu karangan orang Sunda karena dia tidak berbahasa Arab, dia tidak berbahasa Inggris. Gitu. Apalagi? Contoh, buku apa kira-kira? Nggak pernah baca buku apa? Boya di apa? Contoh apa kira-kira? Buku apa yang paling terkenal, fenomenal? Harry Potter. Harry Potter. Yang asli pakai tulisan apa? Inggris. Ya, berarti kemungkinan terdekatnya adalah karena tulisannya Inggris, karangan orang Inggris. Logika sederhana kan? Logika sederhana. Kalau tulisan kitab atau buku itu berbahasa Inggris, logika pertama adalah ini karangan orang Inggris, begitu. Lah, kenapa tidak Al-Quran juga begitu? Al-Quran berbahasa Arab, berarti logika awal, logika pertama ketika ini nggak usah mikir maksudnya. Nah, ini ada kemungkinan karangan orang Arab. Logis nggak kalau kayak gitu? Logis. Tapi benarkah itu Al-Quran karangan orang Arab? Harus dibuktikan dulu. Coba kira-kira, benar tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya, kata orang Islam kalamullah. Tapi kan ada kemungkinan bahwa Al-Quran itu karangan orang Arab. Iya, ini sudah terformat. Oh, tetap nggak bisa saya nggak terima kalau karangan orang Arab. Iya, saya paham. Antum itu memahami bahwa Al-Quran nggak mungkin karangan orang Arab. Cuman argumentasi apa yang akan antum keluarkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan orang Arab? Gitu loh maksud saya. Apa? Karena yang menyebarkan pertamanya kan belum bisa baca dan tulis. Ummi, iya betul. Belum bisa baca dan tulis, terus? Kenapa diam? Oke. Al-Quran pertama kali turun itu kan tidak ditulis. Yang menulisnya adalah para sahabat. Ya. Tapi Al-Quran itu ada dihafal. Yang membawanya ummi, betul. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kan bisa ngomong. Lisan beliau berkata-kata, ya kan?
Bahkan kita sebut dengan kata-kata mulia atau sabda, ya. Kalau sabda itu hanya untuk Rasul. Oh ini nggak bilang, wah sabda Kang Asep, wah apa itu? Nambah-nambah orang ini tuh. Oke, kembali. Al-Quran itu berbahasa Arab, maksudnya begitu. Al-Quran itu berbahasa Arab. Contoh lain selain dari Al-Quran, apa? Puisi. Ada yang hafal puisi? Puisi apa? Kira-kira yang hafal? Alah ini sekolah nggak ini? Atau pernah baca nggak ini? Khairil? Kok puisi Khairil Anwar? Karangan Khairil Anwar. Puisinya apa? Aku, I, apa? Ana. Loh enggak, ini logika ini. Kalau puisi itu bertulis ana, berarti Arab gitu. Tapi enggak ana itu. Judulnya aku. Aku itu bahasa, berarti kemungkinan besar pengarangnya adalah orang Indonesia, gitu maksud saya. Paham di sini? Iya. Karena puisi itu berbahasa Indonesia, maka logika pertama adalah ini karangan orang Indonesia. Begitu. Teliti, oh iya emang benar karangan orang Indonesia. Khairil Anwar, lahirnya diketahui di mana, wafatnya di mana, kehidupannya seperti apa. Jelas. Berarti kan kuat bahwa iya benar, nggak salah lagi. Ini karangan orang Indonesia. Al-Quran. Kemungkinan pertama Al-Quran itu karena dia berbahasa Arab, maka kemungkinannya adalah karangan orang Arab. Yakin saya tuh juga nggak terima hal itu. Betul. Argumentasi apa yang akan dikeluarkan ketika bahwa Al-Quran ini bukan karangan orang Arab? Pertama, buka Quran surat Al-Baqarah ayat 20 apa 23. Apa? Cepetlah, gerecep gitu napa giliran ada WA mah langsung begini. Peraturan kita masih berlaku ya, tidak boleh handphonenya berbunyi. Online silahkan ya, tapi kalau berbunyi nggak boleh. Yang menerima telepon maksud saya kalau urgent itu silahkan, tapi tidak di ruangan ini. Ayat 23 ayat 20 apa isinya? Kelamaan ngopi heula. Ini alasan untuk ngopi. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ditungguin. Antum yang udah bukan. Wina kuntum fi roibin mimma nazla ala abdina Fa'tu bisuratim mim misli. Terus wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ya, Al-Baqarah ayat 23. Lihat di sana. Ya. Fa'tu bisuratim misli. Ini ada tantangan. Ini ada tantangan dari Al-Qur'an. Ada tantangan dari Al-Qur'an. Fa'tu bisuratim misli. Gitu kan? Fa'tu, datangkan, bikin, buat duplikat KW-nya. Bisuratim, sebuah surat misli yang semisal, yang sama. KW ge kajeun lamun aya mah, mun bisa. Apa ini? Al-Qur'an berbahasa Arab. Isinya ada tantangan dari Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia termasuk bangsa yang berbahasa untuk apa? Membuat apa? Duplikat yang semisal. Yang semisal itu apa? Iya, contekan yang sama gitu loh. Tapi sama persis dengan Al-Qur'an, loghahnya, rajasnya, rasemnya, apalagi
yang seperti itu. Fa'tu bisuratim misli, datangkan. Kata Al-Quran, sok coba datangkan. Jadi ada tantangan dari Al-Quran untuk siapa? Seluruh bangsa. Wad'u syuhada'akum. Nah, di situ. Enggak bisa sendiri, ajak seluruh penolong-penolong kalian. Dari mana? Dari kalangan manapun. Itu tantangan keras itu dari Al-Quran. Logika begini. Tadi puisi judulnya apa? Aku. Si puisi ini nantang ke si pengarang, coba bikin yang semisal dengan aku. Bisa nggak? Kemungkinan si pengarangnya bisa nggak? Yuk bisa dong. Kan yang ngarangnya siapa? Hairil Anwar. Kira-kira Hairil Anwar bisa nggak bikin puisi yang semisal dengan puisi aku? Yuk bisa. Kenapa? Karena Hairil Anwar yang buat puisi itu, gitu. Bahkan mungkin yang lebih baik juga bisa. Paham dari sini? Maksudnya begini. Puisi aku dikarang oleh Hairil Anwar. Si puisi ini nantang ke Hairil Anwar. Coba tolong bikin yang semisal dengan aku. Kira-kira Hairil Anwar sanggup nggak? Ya sanggup. Hairil Anwar puisinya aku doang. Ada yang lain? Gak tahu semua ini. Apa saya bertanya kepada orang yang salah? Lebih baik ke Pak Google itu. Saya Google itu tanya. Hairil Anwar karyanya berapa? Banyak nggak? Banyak. Pertanggungjawabkan kalimat banyak itu. Apa saja? Apa sih? Antara Kerawang Bekasi. Itu karangan siapa ini? Kerawang Bekasi dan seterusnya. Jadi gini, ada ciptaan, maksudnya begini, ada ciptaan. Ciptaan ini nantang ke si penciptanya untuk membuat yang semisal dengan yang ciptaannya itu. Kira-kira penciptanya sanggup nggak membuat itu? Sanggup, orang dia yang bikin kok. Ya kan? Nah sekarang Al-Quran, kalau tadi kita punya logika Al-Quran berbahasa Arab, logohnya, secara logoh memang hakikat bahasa Arab. Nah Al-Quran itu nantang ke semua orang, termasuk orang Arab. Coba deh bikin yang sama seperti Al-Quran, bisa nggak? Sendiri boleh, banyak kan? Oke. Wad'u syuhada'akum, ajak seluruh penolong-penolong kalian. Mau gerombolan kayak, mau kelompok kayak, mau gimana kayak, bikin, rembukan oleh kalian, bikin yang semisal dengan Al-Quran. Fa'tu bisuratim misli, yang satu surat saja. Tantangan ini masih berlaku hingga hari ini, masih berlaku sampai hari ini, bahkan sampai yaumil akhir nanti masih berlaku ini. Siapa yang punya fasih berbahasa Arab Fusha kek, itu masih berlaku kalau sanggup gitu. Kira-kira ada nggak yang menjawab tantangan ini? Atau minimal mencoba menjawab tantangan ini? Ada nggak? Dalam sejarahnya ada? Ada siapa? Nggak ingat. Pimpronya siapa? Pimpronya Pimpro itu apa sih? Pimpinan project. Jadi memang ada project gitu. Jadi ketika Al-Quran diturunkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, itu Muhammad itu bawa sesuatu yang nggak bisa ditandingi. Nah itulah namanya mukjizat. Namanya mukjizat itu asal kata dari apa? Ajaza ya. Ajaza, bukan zai, jim pakai jim. Jadi bukan mukjizat gitu. Aziza itu aziz namanya. Kalau mu'ain jim zai. Nah, ajaza. Apa artinya? Ajaza. Lemah atau yang dilemahkan. Ya?
Ini bayangannya apa sih kalau ngomong lemah dan yang lemahkan? Lemah syahwat. Oh, enggak gitu ya. Itu jangan ke sana dulu gitu loh. Ajaza itu yang dilemahkan. Maksudnya mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan lawannya itu enggak berdaya gitu. Taluk deh bahasa Indonesia, bahasa Sunda mah taluk lah. Ya. Yang dilemahkan. Jadi begini, kita ngomong mukjizat dulu sebentar ya. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat. Apa? Tongkat. Tongkat kenapa tongkat? Loh, iya yang jelas ngomong itu. Masa mukjizat tongkat? Kenapa tongkat itu? Hah? Jaga kali, ditungguin. Terus apa? Jadi ulo. Itu siapa namanya? Kali Jogo. Ya itu cerita Nabi Musa gimana? Belah lautan pakai apa? Pakai tongkat. Tongkatnya yang belah. Terus apa lagi? Iya, tongkat masih tongkat, ngomongin tongkat, ngaclok sih kan. Atau ngaclok. Beresin dulu ini. Tongkat. Waktu itu ada pertandingan gitu loh. Wahai Musa, kalau ente memang sanggup menandingi para jawara-jawara penyihir kerajaan, datang suatu tempat. Datang nggak? Datang beliau. Tapi 3 hari sebelumnya para penyihir kerajaan itu sudah mempersiapkan sesuatu untuk triknya, sihirnya, gitu. Licik nggak? Licik sebenarnya itu. Udah nyiapin sesuatu. Boleh nggak? Boleh, wong raja. Terserah dia yang berkuasa. Nabi Musa belum datang, tapi memenuhi undangan saja pada saat itu. Kemudian ada disiapkan tali. Tali itu berubah jadi ular. Yo, dari penyihir kerajaan, apa bisanya? Ada tali berubah jadi ular. Des. Iya, kalau ada si Panji ditangkap itu. Tapi kata Nabi Musa bagaimana? Ya Rob, gimana ini? Aku bisa apa? Latihan sihir belum. Ke Hogwarts belum pernah. Sekolah di mana lagi? Tahu Hogwarts enggak? Sekolah di mana itu? Hogwarts ya? Itu Dumbledore. Saya guru besarnya Dumbledore itu ya. Namanya siapa? Alah, yang nggak tahu diem aja. Teleporter. Nabi Musa tuh nggak pernah belajar di Hogwarts. Ilmu sihir nggak pernah belajar. Mengadu kepada Robnya. Ya Rob, ini gimana ini? Ada tali yang jadi ular. Wahai Musa, udah lemparin aja tongkatmu itu. Tongkatnya suruh lemparin. Aman. Beriman kepada Allah, suruh lempar aja. Des. Seketika itu juga menjadi ular yang lebih besar daripada ular bikinan orang sihir kerajaan tadi itu. Wow. Siapa namanya? Slater. Siapa? Slytherin. Slytherin. Ini ngomongin apa sih ini? Ini ngomongin Nabi Musa apa Harry Potter ini? Dia biar nyambung lah. Sambungin aja pokoknya mah. Ada ular bikinan triknya orang penyihir kerajaan, kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Seketika itu juga jadi ular yang lebih besar. Kemudian dimakan. Ular-ular yang ada itu dipatokin, dimakan ini. Apa yang terjadi? Para penyihir itu apa? Gila. Ini gila ini. Belum pernah aneh bisa kayak gitu. Bisa nggak mereka? Nggak bisa. Sampai bisa memakan ular-ular bikinan. Ular-ular yang ada itu. Penyihirnya sebenarnya udah taluk. Wah, ini ilmunya udah di atas kita ini. Levelnya udah lebih tinggi daripada kita. Bagi orang-orang penyihir kerajaan nggak sanggup, tapi tetap tidak beriman. Nah itulah seharusnya namanya mukjizat itu bisa melemahkan
kepercayaan atau keyakinan pada zaman itu atau keahlian pada zaman itu. Seharusnya si para penyihir tadi itu taluk, taluk tuh. Apal taluk ya? Tunduk gitu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu jauh lebih hebat ketimbang para penyihir tadi. Para penyihir cuma bisa merubah tali jadi ular, padahal memang hakikatnya itu trik gitu. Nabi Musa tongkatnya jadi ular. Ular beneran dimakan itu. Dimakan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh para penyihir itu. Taluk harusnya. Nah, itulah mukjizat. Oke, mukjizatnya Nabi Isa apa? Nabi Isa, ganti lagi sekarang. Ayo, mukjizat Nabi Isa. Apa? Pada zaman itu yang paling populer apa? Tobibu, betul. Medis. Pengobatan. Apa? Bekam? Bukan bekam. Memang pada saat itu teknologi pengobatan sedang digandrungi dan memang sedang tinggi-tingginya di zamannya Nabi Isa. Ada yang bisa menyembuhkan penyakit ABCD dan seterusnya. Nabi Isa itu nggak pernah belajar tabib, nggak pernah belajar kedokteran, nggak pernah belajar medis, tapi diminta. Nah, inilah mukjizat kepada Nabi Isa itu apa? Apa? Menyembuhkan banyak penyakit, disembuhkan. Bukan cuma itu, bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang? Coba, medis mana yang bisa menghidupkan orang mati? Sehebat-hebatnya, Bredel itu. Bredel apa? Bredel. Nama, terus kemudian gelarnya. Wah, doktor, profesor, dan seterusnya. Nggak ngerti saya, itu kan memang ada ternyata. Spesialis, di atas spesialis masih ada lagi. Spesialis jantung. Ada lagi, spesialis di atas spesialis. Begitu. Nah, di zamannya Nabi Isa itu ahli kedokteran atau ahli medis luar biasa banyak. Tapi Nabi Isa itu diberikan karunia oleh Allah, yaitu mukjizat kita sebutnya, yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Bukan cuma menyembuhkan, menghidupkan orang yang sudah mati, begitu. Dengan izin Allah. Nah, itulah mukjizat namanya. Harusnya para medis itu apa? Tunduk dia. Kenapa? Karena Nabi Isa punya sesuatu yang di luar jangkauan atau di luar kemampuan orang-orang medis tadi. Nah, itulah mukjizat. Sesuatu yang tidak bisa ditandingi lagi. Itu Allah berikan kepada para nabi dan para rasulnya. Itu mukjizat, asal kata dari anjaza tadi, yang melemahkan. Seharusnya apa? Seharusnya yang sudah dibuktikan mukjizatnya mereka tunduk gitu. Apalagi udah Nabi Musa, Nabi Isa. Oke, kelamaan durasi. Rasulullah SAW. Apa yang paling banyak pada saat itu? Apa? Yang paling banyak syair, betul. Di zamannya Rasulullah SAW itu yang paling tinggi itu adalah syair. Syair yang banyak macam, banyak ragam. Bahkan kecerdasan seseorang itu diukur dari banyaknya syair yang dia kuasai, gitu. Salah satu kecerdasan, dan bukan kecerdasan aja ya, apa namanya, strata tertinggi. Nah, strata teh, strata tingkat intelektualitas tertinggi itu adalah yang menguasai syair, yang hafal syair. Nah, pada saat itu di zamannya Rasulullah SAW. Prosa, apa? Kalau dulu sekolah namanya apa sih? Ada puisi, ada sajak, ada pantun, ada prosa, ada apa lagi? Hei, pernah sekolah nggak sih? Rahasia. Ya, dan seterusnya. Salah satunya adalah syair. Nah, di zaman Rasulullah itu syair yang paling masyhur pada saat itu. Jadi intelektualitas tinggi itu yang menguasai syair, yang menguasai balaghahnya, menguasai ke dalam-dalamnya, bahkan rawinya juga hafal syair-syair itu. Nah, maka datanglah Rasulullah SAW diberikan mukjizat. Apa? Al-Quran. Al-Quran itu syair bukan? Bukan syair, tetapi melebihi syair, gitu.
Al-Quran bukan syair, tapi melebihi syair. Kata siapa itu? Kalau kita yang ngomong nggak pantas. Oh, kita syair aja nggak tahu? Ya, ngerti nggak? Nggak tahu. Coba mana letak syairnya di dalam Al-Quran? Yang sampai kita masya Allah. Kan kalau orang yang paham syair begitu. Sampai berhenti berkata-kata dia untuk mengomentari kalimat itu. Jadi begini. Kekuatan Al-Quran itu ada pada kekuatan balaghahnya, kekuatan katanya, susunan katanya. Aku, gimana bunyinya? Aku, karya Khairul Anwar. Terus, aku adalah binatang jalang, najis. Begitu bukan? Dan tidak pula kau, katanya kan begitu. Dan seterusnya. Mana kekuatan katanya? Nah, itu syair puisi karangan Khairul Anwar. Itu salah satu khasanah dalam bahasa Indonesia. Ini kita bicara Al-Quran. Pada zaman itu ada penyair yang masyhur pada saat itu. Siapa namanya? Walid bin. Aduh, kasih apa ini ya? Mau dikasih HP sayang ini punya saya. Al-Walid bin Mughirah itu adalah salah satu orang yang masyhur. Saya tahu antum nyontek itu. Gak apa-apa. Ini udah ngaji berarti ya. Al-Walid bin Mughirah namanya. Itu adalah orang yang punya strata tertinggi di zamannya Rasulullah SAW. Salah satu yang punya strata tertinggi. Menguasai syair. Berbagai macam syair. Nah, ketika datang Al-Quran, gak bisa berkata. Kalau beriman, masya Allah pasti begitu. Gak bisa berkata-kata, gak bisa mengomentari apa-apa. Kekuatannya luar biasa. Gitu. Itulah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga menantang seluruh bangsa Arab, termasuk Walid bin Mughirah, termasuk orang-orang Quraisy pada saat itu. Orang Quraisy bukan memuja syair, sangat meninggikan syair. Nah, ketika datang Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka tuh ini syair bukan, tapi susunan katanya lebih kuat daripada syair. Kata Walid bin Mughirah. Kalau kata kita mah nggak ngerti, ya kan? Coba kalimat dalam tadi yang kita baca di pembukaan setiap kajian kita, surat Al-Fatihah, gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya gimana susunan katanya? Bahasa manusia. Tuh, gitu aja kita ngerti. Enggak tahu. Iyyaka na'budu. Itu enggak lazim di dalam bahasa Arab. Di dalam percakapan Arab fusha itu enggak lazim mengatakan iyyaka na'budu. Seharusnya na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Mestinya begitu. Susunan kata SPOK-nya. Tahu SPOK enggak? Subjek, predikat, objek, gitu. Keterangan. Nah, begitu. Tapi kan dalam bahasa Arab enggak kayak gitu. Ada maf'ul dan seterusnya. Ya. Nanti belajar bahasa Arab. Di bawah ya, daftar. Dengan Ustaz Apuy. Ya, kita lanjutkan. Iyyaka na'budu. Harusnya na'budu iyyaka. Itu yang lazimnya diucapkan oleh orang Arab, gitu. Kalau itu bahasa manusia. Tapi kalau iyyaka na'budu itu enggak lazim. Tapi ini kokoh, kuat dan memang bisa diartikan begitu. Begitu. Nah, saking meneliti sampai situnya Walid bin Mughirah tuh enggak bisa berkata apa-apa. Tapi karena yang paling masyhur, yang paling top pemahaman syairnya, maka dia jadi pimpro, pimpinan project untuk menantang untuk menjawab tantangan Al-Quran, membuat satu surat gitu. Mereka berkumpul orang Quraisy, ya Walid, ente yang paling paham tentang syair, ente yang paling paham tentang bahasa Arab, coba tantangan itu. Bikin dari Al-Quran, nantang bahwa akan ada atau bisa nggak bikin satu yang semisal dengan Al-Quran. Diterima nggak? Diterima waktu itu. Sampai batas waktu tertentu ditanyakan oleh orang Quraisy, gimana Lid? Ngomong itu, ini bahasa kita lah. Gimana? Sudah ada? No comment.
Nggak bisa. Satu baris pun nggak bisa. Bisa ditandingi satu baris pun nggak bisa. Nggak bisa. Itu kata orang yang paling paham tentang syair dan bahasa Arab. Saking sulitnya. Bahkan mengatakan Walid bin Mughirah, maksudnya ini Al-Quran, maksudnya ini bukan kata-kata Muhammad ini. Ini bukan kata-kata manusia ini. Sampai bisa kayak gini. Nah, itu orang yang paling paham tentang syair dan bahasa Arab. Jadi, Al-Quran berbahasa Arab, kemungkinan yang tadi logika awal karangan orang Arab. Mungkin? Mungkin tidak? Gak mungkin. Kenapa? Orang yang paling paham fasih bahasa Arab dan syair pada zaman itu sanggup tidak membuat seperti Al-Quran? Gak sanggup. Siapa namanya? Catat itu. Keluar nanti dalam ujian. Dicatat. Walid bin Mughirah itu sebagai pimpronya pada saat itu. Orang yang paling masyhur dalam syair dan bahasa Arab. Mereka dan orang Quraisy dan seterusnya, mereka menyerahkan proyek duplikasi Al-Quran, atau kalimatnya apa ya? Bukan duplikasi ya. Sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, tapi tidak berhasil, tidak menghasilkan sesuatu. Oke, kemungkinan pertama Al-Quran karena berbahasa Arab, maka kemungkinan pertama itu karangan orang Arab. Batil. Kenapa? Karena sudah kita buktikan argumentasinya, orang yang paling fasih, paling paham syair dan bahasa Arab itu tidak sanggup membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kemungkinan kedua, Al-Quran berbahasa Arab tidak mungkin dibuat oleh orang Arab. Tadi sudah argumentasinya. Yang kedua, yang membawa Al-Quran siapa? Nabiullah Muhammad SAW. Berarti ada kemungkinan bahwa yang membuat Al-Quran inilah yang membawanya. Ya apa ya? Iya. Siapa yang membawanya? Berarti Al-Quran karangan Nabi? Benar apa benar? Ada ehnya. Ulangi. Tadi Al-Quran berbahasa Arab. Secara sederhana, logika sederhana, karangan orang Arab. Ya? Ternyata kita selidiki, ada orang yang masyhur pada saat itu, ada orang yang fasih berbahasa Arab pada saat itu, ada yang faham syair Arab pada saat itu, ternyata diminta untuk membuat semisal Al-Quran nggak sanggup. Nah, berarti Al-Quran bukan karangan orang Arab. Karena seluruh bangsa Arab itu nggak sanggup, seluruh menyerahkan ke Walid bin Mughirah tadi. Ternyata Walid bin Mughirah nggak sanggup. Kemungkinan pertama Al-Quran karangan orang Arab batil, sudah tertolak dari akal kita. Kemungkinan kedua adalah yang membawanya, karangan orang yang membawanya. Siapa yang membawanya? Nabiullah Muhammad SAW. Benar apa benar? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tadi sudah disampaikan, ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kan bisa menghafal dan bisa bicara. Betul. Oleh karena itu bisa kita lihat di situ. Rasulullah itu orang mana? Orang Arab. Nah gitu. Tadi segerombolan orang Arab, Walid CS dan gerombolannya. Iya kan, itu Abu Jahal dan Abu CS dan segerombolannya itu kan yang berusaha menandingi dan membuat tandingan dari Al-Quran. Gak sanggup. Ya, seluruh bangsa Arab itu gak sanggup membuat satu surat saja, gak sanggup. Apalagi satu orang Arab. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun orang Arab. Berarti logikanya adalah seluruh bangsa Arab tidak sanggup membuat semisal Al-Quran, apalagi satu orang Arab. Gitu. Terlebih lagi Rasulullah itu kan orangnya ummi gitu. Hafal syair juga nggak tahu syair apa. Enggak. Boboroning. Nah, boboroning bahasa apa ini? Ntar ada yang nonton dari luar Sunda lagi, luar Jawa Barat, nggak apa-apa. Boboroning itu apa? Boro-boro. Boro-boro mau membuat syair, hafal syair juga enggak. Syair masa jahiliyah maksudnya. Kan berkembang itu, yang dikuasai oleh siapa tadi? Walid bin Mughirah. Itu syair-syair jahiliyah itu hafal itu.
hafal. Apalagi satu orang, Rasulullah. Logikanya adalah seluruh bangsa Arab tidak sanggup membuat yang semisal dengan Al-Quran, apalagi satu orang yang ummi lagi, maka lebih tidak sanggup lagi. Oke, kalau begitu kemungkinan pertama salah, batil. Kemungkinan kedua, Al-Quran karangan Nabi Muhammad itu juga batil. Berarti hanya ada kemungkinan satu lagi, yang ketiga, yaitu apa? Kalamullah. Jadi Al-Quran hanya kalamullah kemungkinannya. Udah mentok. Mau argumentasi apa? Kalau itu kalamullah, nggak ada lagi argumentasi bahwa itu memang kalam Allah. Itu juga dibuktikan oleh tadi susunan katanya nggak lazim di manusiawi, tapi bisa difahami oleh manusia gitu. Mengandung makna, iya sangat dalam maknanya. Sesuai dengan berbagai zaman, iya. Coba mau apa lagi? Nah itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu terletak pada kekuatan dan kekokohan susunan katanya. Mau lebih paham mengetahui hal itu, belajar bahasa Arab. Nah dari belajar bahasa Arab kita akan tahu betapa huruf per hurufnya memiliki letak yang kokoh, luar biasa kok. Jadi kalau belajar nggak berhenti, ya. Kalau belajar bahasa Arab kita akan tahu. Sama seperti halnya tadi, na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka, begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bahasa Al-Qur'an. Tapi manusia tidak lazim menggunakan kalimat itu. Tapi memang bisa difahami begitu, gitu. Paham di sini? Jadi kemungkinan Al-Qur'an karangan orang Arab batil. Yang kedua, kemungkinan Al-Qur'an karangan Rasulullah batil. Hanya ada kemungkinan yang ketiga, Al-Qur'an adalah kalamullah. Berarti kalau begitu, setiap yang kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim itu dari Allah, plak dari Allah, dari sana. Alhamdulillahirabbil alamin, itu dari Allah. Plak, enggak dikurangi, enggak dilebihin. Itu kalimat dari Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, itu dari Allah, dan seluruhnya itu dari Allah. Berapa jumlahnya? Berapa surat? Berapa surat? 114 surat. Ulangi, berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Berapa juz? 30 juz. Jangan ada yang salah. Jangan ada yang salah. Bener ini ada yang salah? Nggak ada, ini malu-maluin. Waktu itu ada sidak dari menteri, jangan usah sebut menterinya. Pak, ini anak santri kita sudah hafal 30 juz. Bu, bagus itu. Tinggal berapa juz lagi yang belum dihafal? La ilaha illallah. Nggak ngerti dia itu ada berapa juz Al-Quran. Itu aja nggak tahu gitu loh. Oke, Al-Quran berapa surat? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? Berapa ayat? 6.666. Dari mana antum bisa dapat itu? Loh iya, ini serius ini. Antum cek di azan maghrib. Ya, di azan maghrib. Kalau tidak salah apa? Kompas TV. Ya, itu disebutkan tentang, mohon maaf, ada 6.666 menunjukkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Bener nggak itu? Ayat Al-Quran ada 6.660. Bener nggak? Cross check lagi. Jumlah ayat Al-Quran itu 6.236. Catat. Jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat, bukan 6666. Seenaknya aja 666. Antum cross check dah, diperbaiki ya. Kalau nggak percaya, ada yang protes, silakan antum jumlahin aja. Gampang kan? Semuanya punya Al-Quran, mau digital kayak mau yang cetak, silakan jumlahkan itu semuanya. Dan ternyata ini pernah ada yang menjumlahkan. Al-Fakir pernah ngisi di Al-Hikmah itu. Itu bener nggak nih? Bener, kata bener. Itu bener-bener dilakukan. Iya.
kan terkait dengan thariqul iman. Kalau di dulu apa sih thariqul iman? Ini ya? Iya. Warnanya apa? Hitam. Hitam. Rasanya apa? Belum tahu. Belum tahu. Ada yang bilang pahit, ada yang bilang manis. Kemungkinannya belum tahu. Yang kenal saya pasti tahu ini. Yang kenal saya pasti tahu, antum tahu. Ya. Rasanya apa? Rasanya? Rasa kopi, betul rasa kopi. Kopi itu rasanya cuma 2. Oh, kemarin ada yang protes. 3 tat. No. Pah legit katanya. Kalau nggak manis ya pahit. Kalau legit itu bahasamu lah. Tapi ini rasanya apa? Nah, kalau ingin mengetahui rasanya berarti harus dibuktikan. Caranya? Dirasain, dicicipi. Begitu. Nah, kemarin itu pas Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu berapa? 6.236. Wah, kata siapa? Cuman nggak ngomong di depan gitu loh. Yang benar ini 6.236. Selama ini itu ayat Al-Qur'an adalah 6.666 ayat. Gampangannya kayak gitu. Tapi faktanya nggak begitu. Itu nambahin itu namanya. Ya kan 6.236. Berarti untung berapa itu? Untung berapa? Tinggal dikurangi. Cross check saja ya. Bagi yang tidak percaya silakan di cross check bahwa ayat Al-Qur'an adalah 6.236 ayat. Segitu yang difahami, yang disepakati dalam Mushaf Utsmani. Ya, kembali ke Al-Qur'an. Sampai jam berapa ini? Selesai enggak ini? Kayaknya enggak selesai ini. Oke. Khitab atau hukum syara itu adalah seruan dari Asy'ari. Seruan Asy'ari itu berarti ada sumber-sumbernya. Salah satu sumber hukum syara adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kita buktikan kebenarannya dulu. Ya. Yang pertama, Al-Qur'an kemungkinannya dari bangsa Arab. Karangan bangsa Arab. Ternyata itu batil. Kenapa? Karena ada tantangan dari Al-Qur'an untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan itu pernah dilakukan oleh orang yang faham tentang syair dan bahasa Arab. Pimpinan siapa? Khalid, bukan Khalid. Wah, Walid bin Mughirah. Itu pimpronya. Ternyata tidak sanggup membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an karangan orang Arab sudah itu nggak masuk akal. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah dibuktikan. Itu tidak ada yang sanggup. Yang membawanya Rasulullah Muhammad SAW, berarti kemungkinannya adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga batil. Kenapa? Karena seluruh bangsa Arab itu tidak sanggup, apalagi satu orang Arab. Yang ketiga adalah kalamullah, berasal dari Allah. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang sudah kita lafalkan, apa yang kita hafalkan, apa yang kita bacakan di setiap sholat, itu adalah kalam-kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Plek. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang ditambahkan satu huruf pun. Masya Allah, gitu. Kalau kayak gitu indah banget ya kita baca Al-Quran waktu tilawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dari Allah itu. Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Itu dari Allah. Makanya gak boleh jadi guyonan Al-Quran itu. Gak boleh jadi guyonan. Di guyonan pun gak boleh. Oke, satu sudah kita selesaikan. Masih ada hukum syara yang lain. Sumber hukum syara yang lain selain daripada Al-Quran adalah As-Sunnah. Masih ada waktu? Insyaallah masih ada waktu ya. 10 menit lagi. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan bebas. Silakan. Ada yang mau nanya apa? Silakan. Atau sungkan berarti setelah kajian biasanya baru. Kok tadi saya mau nanya dari tadi lah. Bukannya nanya. Ayo nanya silakan. Kalau yang bisa jawab saya jawab, yang nggak bisa jawab nggak saya jawab. Ada?
Sub ayat Sub? Bingung mau nanya apa? Oh, saya juga bingung untuk nanya apa. Tapi baru satu ya, berarti sumber hukum syara. Ada yang pertama Al-Quran ya, baru satu itu. Ada? Kalau tidak ada nggak usah dipaksa. Kita cukupkan dulu ya. Atau masih sanggup? Lanjut. Hah? Udah keleyang-keleyang di sini. Gak dipaksa ya, jangan dipaksa. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya masih membahas tentang sumber hukum syara. Masih ada 3 lagi yang akan kita bahas. Ya, as-sunnah atau al-hadis, kemudian ijma'us sahabat dan qiyas. Hadallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.